Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia belum bisa menjalankan Undang-Undang 1945 sepenuhnya karena situasi negara yang belum stabil, kedatangan sekutu yang diboncengi Belanda, serta berbagai pemberontakan seperti PKI Madiun dan DI atau TII membuat pemerintah lebih fokus mempertahankan kedaulatan. Saat itu, banyak lembaga negara belum terbentuk, sehingga Presiden bersama KNIP menjalankan pemerintahan sementara untuk menunjukkan bahwa Indonesia negara demokratis. Pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik dan mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Setelah melalui berbagai perundingan, Indonesia akhirnya mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda pada 27 Desember 1949, meski harus menerima bentuk negara serikat RIS. Setelah diberlakukannya Undang-Undang KRIS, Indonesia menjadi negara federal, namun semangat persatuan membuat negara-negara bagian melebur kembali. Hingga pada 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1950 dan sistem pemerintahan parlementer. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar, pemilu 1955 diselenggarakan untuk membentuk konstituante, lembaga yang bertugas menyusun undang-undang baru. Konstituante mulai bekerja sejak 1956, namun hingga 1959 tidak pernah mencapai kesepakatan untuk menetapkan undang-undang yang baru. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante, mengakhiri berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 dan menetapkan Undang-Undang 1945 kembali sebagai dasar negara. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu dari tahun 1999 sampai 2002 oleh MPR. Tujuan utama amandemen ini adalah yang ke-1, memperkuat demokrasi agar kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga saja. Yang kedua, menjamin perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Yang keempat, mewujudkan pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun mengalami banyak perubahan, dua hal tidak diubah, yaitu yang ke-1, bentuk negara tetap negara kesatuan, bukan federasi, dan yang kedua, pembukaan Undang-Undang 1945 tetap dipertahankan karena berisi dasar negara dan tujuan nasional. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tahun 1999. Pada tahap ini, MPR mengubah beberapa pasal penting, yaitu pasal 5, 7, 9, dan beberapa pasal lainnya. Tujuan dari perubahan pertama adalah yang ke-1, membatasi kekuasaan presiden agar tidak terlalu dominan seperti pada masa sebelumnya. Yang kedua, memperkuat fungsi dan kewenangan DPR, sehingga DPR dapat benar-benar menjalankan tugas legislasi dan kontrol terhadap pemerintah. Dan ada beberapa contoh perubahan penting. Misalnya, yang ke-1, Presiden tidak lagi menetapkan undang-undang secara langsung, melainkan hanya mengusulkan RUU, sedangkan DPR yang berwenang menetapkan undang-undang. Yang kedua, masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode, sehingga tidak ada presiden yang menjabat terlalu lama. Perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Di perubahan ini, pemerintah fokus memperbaiki beberapa hal penting, yaitu otonomi daerah, HAM, pertahanan, dan lambang negara. Jadi, salah satu perubahan besarnya adalah pemerintah daerah sekarang punya kewenangan yang lebih luas. Artinya, daerah bisa mengambil keputusannya sendiri untuk mengatur kebutuhan daerah tanpa terlalu bergantung pada pusat. Lalu, hak asasi manusia juga ditegaskan lebih lengkap dalam pasal 28A sampai 28J. Ini penting supaya hak-hak warga negara lebih jelas dan terlindungi secara hukum. Selain itu, TNI dan Polri dipisah tugasnya. TNI hanya fokus pada pertahanan negara, sedangkan Polri fokus mengatur keamanan dalam negeri. Pemisah ini dilakukan supaya tugas keduanya lebih jelas dan tidak tumpang tindih. Perubahan ketiga yang terjadi pada tahun 2001,
Di perubahan ini, kedaulatan rakyat semakin ditegaskan. Salah satu hal penting adalah pemilih presiden mulai dilakukan langsung oleh rakyat, bukan lagi lewat MPR seperti sebelumnya. Selain itu, dibentuk juga lembaga-lembaga baru, yaitu DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Di sini juga diatur bahwa DPR tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Dan terakhir, setiap perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah harus mendapat persetujuan dari DPR. Perubahan keempat, Undang-Undang 1945 pada tahun 2002. Perubahan keempat ini dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada Agustus 2002 dan menjadi salah satu perubahan paling komprehensif dalam sejarah konstitusi Indonesia. Perubahan ini menata ulang berbagai aspek penting negara, mulai dari mekanisme pemilihan presiden, wakil presiden atau pengganti sementara presiden hingga pengaturan masa jabatan anggota DPR. Pada bidang keuangan dan ekonomi, undang-undang menetapkan bahwa jenis dan nilai mata uang harus diatur undang-undang, perekonomian dijalankan berdasarkan demokrasi, serta negara wajib melindungi fakir miskin, menyediakan fasilitas umum, dan membangun sistem jaminan sosial. Bidang pendidikan juga diperkuat secara signifikan. Warga negara dijamin mendapatkan pendidikan. Pemerintahan wajib membiayai pendidikan dasar, menyiapkan sistem pendidikan nasional, dan memastikan minimal 20% anggaran negara dialokasikan untuk pendidikan. Perubahan ini juga menetapkan prosedur yang lebih ketat untuk mengubah undang-undang, seperti syarat minimal 1/3 pengusul dari anggota MPR, sidang yang harus dihadiri dengan 2-3 anggota, serta keputusan yang disetujui dari 2 atau 3 anggota. Bentuk negara kesatuan ini ditegaskan dan tidak dapat diubah. Selain itu, diatur keberlangsungan juga lembaga negara selama masa transisi, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi paling lambat tahun 2003. MPR juga diwajibkan meninjau kembali TAP MPRS atau MPR. Secara keseluruhan, perubahan keempat ini bertujuan memperjelas, menyempurnakan, dan memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia agar lebih demokrasi, modern, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasinya terlihat jelas di berbagai bidang. Dalam pemerintahan, undang-undang menegaskan sistem presidensial, di mana presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, pemimpin kabinet, serta melaksanakan kebijakan negara. Sementara DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan untuk memastikan pemerintahan bekerja sesuai dengan aturan. Dalam bidang hukum, undang-undang menegaskan persamaan kedudukan seluruh warga di depan hukum. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berperan menjaga tegaknya keadilan dan memastikan setiap aturan sejalan dengan konstitusi. Di bidang HAM, undang-undang menjamin hak dasar seperti kebebasan beragama, hak pendidikan, kebebasan berpendapat, dan pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang juga mengatur perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan yang diwujudkan melalui peran koperasi dan BUMN untuk kesejahteraan masyarakat. Amandemen Undang-Undang 1945 pada tahun 1999 sampai dengan 2002 membawa perubahan besar, seperti pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh rakyat, kekuasaan MPR yang dibatasi agar seimbang dengan lembaga negara lain, serta lahirnya lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Selain itu, otonomi daerah juga diperkuat, memberikan pemerintah daerah kewenangan yang lebih luas untuk mengatur wilayahnya, dan yang sesuai dengan pasal 18. Yaitu semua perubahan ini menunjukkan upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, adil, transparan, dan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, yaitu melindungi rakyat serta menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia. Kesimpulan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai landasan hukum utama dan kehidupan bernegara sepanjang sejarahnya. Pelaksanaan UUD 1945 telah mengalami berbagai perubahan, dimulai dari masa awal kemerdekaan, penerapan UUD 1950 hingga kembali ke UUD 1945.
melalui Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Sekarang pemerintah harus terus meningkatkan pemahaman mengenai UUD 1945 dan amandemennya sehingga semua elemen masyarakat, terutama generasi muda yang akan mewarisi bangsa, dapat memahami dengan baik. Our Constitution, the Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangiin, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945.